وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan daripada Hadrat Basaudan, kita akan mendengarkan manaqib daripada Sahib Ratib Qutbul Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang pada malam hari ini akan membahas tentang keutamaan orang yang membantu para habaib, khususnya alim ulama yang berdakwah, di mana secara logika apabila ada orang memiliki daripada yaitu rezeki, kalau diberikan kepada orang lain, pasti logika kita akan berkata berkurang. Karena kalau misalnya kita memiliki satu ekor kambing kita berikan kepada orang, pasti akan habis. Itu logikanya. Jadi kalau orang ngasih pasti ditanya tinggal berapa, karena berkurang. Tapi di dalam agama ini ada yang namanya ilmu keyakinan. Ilmu agama ini tidak bisa ditakar dengan logika. Sehingga kalau ada orang yang mau berbuat baik, maka bukan ditanya tinggal berapa, tapi dapat berapa. Kok bisa sesuatu yang dikeluarkan bukan berkurang tapi bertambah? Dikarenakan ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 160, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati, barang siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah bilang apa? Falahu asyru amthaliha, maka orang yang berbuat baik tersebut akan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari perbuatan baiknya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 262 Allah Subhanahu wa taala berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi, permisalan orang-orang yang berinfak kepada harta-hartanya di jalannya Allah, di dalam ketaatan kepada Allah, itu diibaratkan kata Allah Subhanahu wa taala kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti permisalan sebutir biji yang ditanam di tanah yang gembur lagi subur, akhirnya bisa menumbuhkan 7 buah tangkai. Satu butir ditanam di tanah, akhirnya tumbuh 7 tangkai. Dan kata Al-Quran, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai dari 7 tangkai tersebut ada yaitu 100 daripada biji-bijian. Jadi dari satu butir menumbuhkan 7 butir, 7 tangkai. Dari setiap tangkai ada 100 butir. Jadi semuanya 700 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kepada siapa saja yang Allah inginkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui kepada siapa yang berhak Allah lipat gandakan. Dan ini pernah terjadi dulu kepada seorang muhibbinnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan ini diceritakan oleh Habib Ali bin Hasan, cucu daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wahia ba akhbarani thigatu fi dzalika, yaitu satu cerita yang telah mengkhabarkan kepadaku orang-orang yang thigah, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bukan berbohong. Di dalam cerita tersebut, annahu jaa fi ba'dil ayyam ani sayyidina Umar zuwarun kiram, bahwasannya datang pada satu hari kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu para tamu-tamu yang mulia. Yang ziarah ini adalah orang-orang mulia. Fatalaba lahum ra'sa ghanam, karena yang datang orang mulia,
maka otomatis Habib Umar ingin memuliakan tamu-tamunya. Dan kebiasaan bangsa Arab itu kalau ingin memuliakan tamu biasanya yaitu mereka akan menyiapkan menyembelih daripada seekor kambing untuk yaitu disajikan menjadi jamuan bagi tamu-tamu yang dia muliakan. Maka Habib Umar meminta 1 ekor kambing untuk tamu-tamunya. Wa arsala fi dzalika ila rajulin min badiyatil balad, dan Habib Umar mengutus di dalam jamuan untuk tamunya ini kepada yaitu seseorang yang tinggal berada di daerah pedalaman kota Huraidah. Wahum unasun yuqalu lahum al-Ali bin Salim. Mereka adalah keluarga besar yang dikenal dengan keluarganya Ali bin Salim. Wa kana dzalika rajul sakinul balad. Kebetulan orang yang diminta itu oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bukan pendatang, tapi penduduk asli yang bertempat tinggal di daerah pedalaman Huraidah. Wa kana sahibu tsarwah minal mal. Kebetulan ini orang bukan orang sembarangan, tetapi orang yang memiliki kekayaan harta yang begitu banyak. Wa na'am katsirah, bahkan bukan cuman harta tapi memiliki binatang-binatang ternak yang jumlahnya begitu banyak. Bihaitsu annaha ta'tihi min ghanamihi wa baqarihi wa ibilihi, yang mana sekiranya itu hasil daripada kambingnya, hasil daripada sapinya, hasil daripada ontaknya itu kullalaylah, setiap malam bisa menghasilkan berapa? 5 gahawil laban, 5 galon besar daripada susu perahan hasil kambing, hasil perahan sapi, hasil perahan daripada susu onta. Saking banyaknya. Fa'tadzara, ini orang kaya tadi yang memiliki harta yang banyak, memiliki hewan ternak yang bisa menghasilkan yaitu 5 galon tiap malamnya daripada susu. Ternyata ketika diminta 1 ekor aja daripada kambing, i'tadzara, dia minta maaf, menyatakan berhalangan, kagak bisa ngasih. Falamma raja'a Rasul bil udhur, maka ketika utusan Habib Umar ini pulang kembali ke kediaman Habib Umar untuk menceritakan bahwasanya yang diminta ini udhur, gak bisa ngasih, sami'ahu rajulun minal badawil madhkurin, maka ada seorang laki-laki yang mendengar perihal tersebut dari tempat yaitu pedalaman yang tadi telah disebutkan di kota Huraidah. Walam yakun yamliku illa galilan minal ghanam. Kebetulan ini orang yang mendengarnya bukan orang kaya kayak yang pertama tadi. Dia gak memiliki kecuali sedikit saja daripada yang namanya kambing-kambing ternaknya. Fasar ila ahlihi min ghairi kalam. Nah, lihat di orang, dia langsung berangkat menuju keluarganya yaitu istrinya sendiri tanpa harus berdiskusi dengan istrinya. Gak langsung kalam dulu, gak minta izin. Wa atabiras, langsung dibawakan seekor kambing untuk Habib Umar. Faqala lahu Sayyidina Umar, maka Habib Umar bingung, yang diminta siapa, yang bawa siapa. Yang diminta orang kaya kagak ngasih, ini orang miskin cuman punya beberapa ekor kambing, dia mau bawain seekor kambingnya. Maka Habib Umar balik bertanya, faqala lahu Sayyidina Umar, bikam ra'as, berapa harganya ini seekor kambing yang ente bawa? Faqal, maka ini orang menjawab pertanyaan Habib Umar, khuduh, udah ambil aja Habib. Wa akrim difanak, udah muliain tamu-tamu engkau dengan jamuan daripada seekor kambing ini. Wal kalam muakhir, entar urusan omongan mah bisa entar aja, gampang. Di akhir entar aja dulu. Yang penting dah nih sembelih, udah masak, kasih jamuan kepada tamu-tamuku. Entar ngomong, entar gampang, entar aja. Wa asy'arahu annahu innama ata bihi ala niyatil hadiyah. Seakan-akan dia ini mengisyaratkan dengan mendatangkan daripada seekor kambing itu dia ingin memberikan yaitu kepada Habib Umar dengan niat hadiah. Falamma atal yaum tsani, maka ketika hari kedua, wa kana katsirul maji ilaih, kebetulan ini orang muhibbin tersebut dari pedalaman emang orangnya istiqomah, sering hadir
ke majelisnya Habib Umar, sering datang ke rumahnya Habib Umar. Pas hari kedua, dzakarahul Habib Umar fi qimatir ra'as. Habib Umar langsung mengingatkan kepada orang tersebut, seraya beliau Habib Umar berkata kepada orang tadi, berapa itu harga kambing yang ente bawa kemarin? Berapa? Faqala lahu, maka ini orang ketika ditanya lagi oleh Habib Umar berapa harganya, dia jawab akhirnya, ya Sayyidi, wahai Sayyid Umar, wahai tuanku, innama ataitu bihi lakum minni, hanya saja saya bawa itu yang namanya seekor kambing semata-mata untuk Anda, hadiah dari saya. Walaysa lahu qimah minkum, dan itu kambing gak bisa dibayar, gak ada harganya kata nih orang. Terus bayarnya pakai apa? Illa da'wah salihah, kecuali bisa dibayar ya dengan apa? Dengan doa yang baik. Doain aja beb yang baik. Faqala lahul Habib Umar, maka ketika mendengar Habib Umar lagi butuh untuk menjamu tamunya, dia bawa hadiah, mau dibayar kagak mau, mintanya cuma doa doang, kayaknya sepele, doa doang. Maka ini doa yang keluar dari mulut siapa? Ini seorang gutub, seorang wali min auliyaillah, seorang arif billah, cucu Rasulullah, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib, berkata di hadapannya, jazakallahu khaira, semoga Allah membalas perbuatanmu dengan kebaikan. Lihat Habib Umar doainnya luar biasa. Yang namanya orang gak bisa ngebales ngepuasin orang lain, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memuaskan hambanya bisa membalas dengan kebaikan yang sangat akan memuaskan hamba tersebut. Maka Habib Umar berdoa kepada Allah, jazakallahu khaira, semoga Allah yang membalasmu dengan kebaikan. Wa barakalaka, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untukmu di dalam apa? Fil mali, di dalam harta, wal iyali, dan di dalam keluarga. Didoain berkah hartanya, didoain berkah siapa? Keluarganya. Akhirnya karena ini doa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, doanya seorang da'i ilallah, doanya seorang cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang wali, fakathura maluhu wa auladuhu, dan langsung berefek, ini harta orang tersebut langsung berkah banyak, dan bukan cuma harta yang ikut banyak, tapi anak-anaknya juga banyak, sampai katanya wa sara auladuh yashtaruna mala auladi dzalika syakhs alladzi i'tadara awalan, sampai anak-anaknya itu orang akhirnya tumbuh dewasa, tumbuh besar jadi orang kaya, balik ngapain? Membeli daripada aset hartanya daripada anak-anak dari orang yang beralasan yang pertama yang kagak mau ngasih kepada Habib Umar. Padahal itu orang paling kaya di daerah tersebut. Ternyata apa? Habis aset hartanya dibeli sama anak-anaknya orang yang mendapatkan doanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sampai-sampai disebutkan lagi wa kathara auladuh. Ini kata Habib Ali bin Hasan, anaknya saking banyaknya katanya, bihaits anni ra'aitu ba'da auladih. Ini Habib Ali bin Hasan, cucu yang keberapanya Habib Umar, Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas, cucu keberapa Habib Umar. Ini Habib Ali bin Hasan, dia berkata, sampai saya pribadi, kata Habib Ali bin Hasan, sudah melihat langsung dengan mata kepala saya sebagian daripada auladih, anak daripada anak-anaknya. Berarti apa? Cucu-cucunya. La ta'khudz zaujatahu khaliyah minal hamal, sampai cucu-cucunya tidak membiarkan istri pasangan mereka ini kosong daripada hamil. Illa muddah arba'in, hanya kosong 40 hari aja. Jadi 40 hari kosong setelah melahirkan. Tsumma tahmil wa ta'ti bidzukur. Kemudian setelah 40 hari masa nifasnya beres, itu langsung hamil lagi.
hamil lagi dan langsung melahirkan yaitu anak-anak laki, dan begitu terus. Tiap tahun lahiran, tiap tahun lahiran. Idza ra'aitahum, seandainya engkau melihat anak-anak cucu keturunan orang tersebut, kata Habib Ali bin Hasan, lam tadril kabir minas saghir, kamu gak bisa membedakan yang lebih tua yang mana, yang muda yang mana. Dikira ini cucunya atau anaknya, enggak, ternyata apa? Ini masih adeknya. Jadi nggak ketahuan tuh yang namanya mamang sama ponakan belah mana. Kenapa? Saking banyaknya, dan umurnya itu tidak jauh semuanya. Wa madzalika illa bi barakati da'watis salihah. Dan hal itu tidaklah terjadi, kata Habib Ali bin Hasan, kecuali keberkahan doa yang baik yang telah dimunajatkan seorang Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wa tijarah rabihah, sekaligus menunjukkan keuntungan daripada bisnis perniagaan yang sangat menguntungkan, yaitu dia mau membelanjakan daripada hartanya untuk membantu dakwahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana kata Habib Ali bin Hasan, ini Habib Umar adalah min hadza syekhul kabir, beliau adalah seorang guru besar, wal alam syahir, beliau adalah sosok orang yang terhormat yang sudah masyhur populer, wal badril munir, dan beliau adalah sosok salaksana bulan purnama yang terang benderang yang menyinari kepada orang-orang. Nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan mendengarkan manaqib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa bisair ibadillahi salihin, dan juga kita bisa mendapatkan manfaat dari seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.